لله الذي جعل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Al-ayah. Ikhwatu iman, saimin dan saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan siang hari ini di bulan suci Ramadan, kita sudah memasuki hari ke-13 dan mudah-mudahan ibadah saum dan ibadah yang lainnya yang sudah kita lakukan dijadikan amalan salihah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam sebagian ahli tafsir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, Isra perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha sampai ke arasy-Nya Allah. Ketika Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan, selesai beliau diberikan oleh Allah kewajiban salat yang 5 waktu. Beliau diberikan bonus oleh Allah, yaitu beliau jalan-jalan melihat bagaimana kenikmatan surga buat tempatnya orang-orang yang takwa kelak. Dan juga beliau melihat bagaimana kondisi hina dan tercelanya orang-orang yang akan menjadi penduduk ahli neraka. Dan Rasulullah berdoa ketika melihat neraka yang begitu menghinakan manusia dan tempat yang paling hina tempat kembalinya manusia. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ikhwatu iman sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah sedang termenung melihat kondisi begitu dahsyatnya azab api neraka, Rasulullah mendengar sayup-sayup dari kejauhan, ada suara takbir, tahlil bergema, dan ketika itulah ada orang berbaris banyak sekali, dan mereka itu masuk ke dalam pintu surga. Dan Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Kata Jibril, mereka itu adalah Nabi Musa dan umatnya. Musa dan umatnya masuk ke dalam surga. Kemudian setelah Musa dan umatnya masuk ke dalam surga, ada rombongan yang lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Kata Jibril, mereka itu adalah Nabi Ibrahim dengan kedua putranya dan juga umatnya. Maka Nabi mengatakan, barakallahu ala Ibrahim wa ummatihim. Nabi Ibrahim dengan umatnya masuk ke dalam surga membawa manusia yang begitu banyak. Kemudian setelah Nabi Ibrahim dan umatnya masuk ke dalam surga, ada rombongan yang sedikit jumlahnya, dan ternyata kata Jibril, tilka Isa, itulah Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang kelak di akhirat membawa umat manusia
masuk ke dalam surga dengan jumlah sedikit. Nabi bertanya-tanya dan Nabi menunggu kapan aku melihat aku bersama umatku masuk surga. Dan ternyata ketika Nabi sedang terdiam, terdengar ada takbir, ada tahlil, ada tahmid bergema dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Nabi berdiri dan Nabi melihat umatnya begitu banyak. Wahai Jibril, bukankah aku itu memimpin umatku? Betul Muhammad, engkau sedang memimpin umatmu masuk ke dalam surga. Sampai Nabi terharu, kenapa? Betapa banyak umat yang mengikuti Rasulullah masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut yang Allah bawa ditakdirkan dengan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Keharuan Rasulullah yang begitu luar biasa sekali. Lama sekali beliau membawa umatnya, mungkin 1 juta, 2 juta, mungkin 1 miliar umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad sampai terharu dan meneteskan air mata karena begitu banyak beliau membawa umatnya masuk ke dalam surga. Santriwan, santriwati, apa yang terjadi ketika Rasulullah menahan keharuan itu? Ketika Rasulullah betul-betul dia terharu, ternyata rombongan yang terakhir, ketika rombongan hampir semua masuk ke dalam surga, rombongan yang terakhir ketika mau melangkah ke dalam pintu surga, ternyata pintu surganya langsung ditutup oleh Allah. Dan ketika ditutup oleh Allah, Allah membuat palang terbuat dari besi panas dan diseret umat Muhammad yang terakhir tidak jadi masuk ke dalam surga. Akhirnya mereka terhempas masuk ke dalam neraka. Maka bisa bayangkan seorang nabi yang dia mencintai kepada umatnya. Rasulullah sangat mencintai kepada umatnya. Melihat umatnya diseret oleh Allah dengan besi yang panas dan terhempas masuk ke dalam neraka. Sampai Rasulullah berteriak melihat umatnya diseret oleh Allah. Ya Rabbi, innaka ummati ya Rabb. Ya Tuhanku, ya Allah, itu umatku, mau diapakan oleh engkau? Nabi tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya yang tadi mau masuk surga tidak jadi, diseret oleh Allah masuk ke dalam neraka. Nabi menangis sejadi-jadinya dan dia berteriak, ya Allah, ya Tuhanku, ada apa dengan umatku itu? Akhirnya Jibril menghampiri Nabi, ya Muhammad, insya Allah nanti Allah akan memberikan jawaban kenapa umatmu tidak masuk ke dalam surga dan dia terhempas masuk ke dalam neraka. Akhirnya Rasulullah pulang ketika terjadi Isra Mi'raj itu. Dia pulang ke Mekah, dia berzikir di Masjidil Haram, dan ketika dia berzikir menjelang subuh, belum ada kewajiban subuh karena sholat belum dipraktekkan. Maka ketika itulah Rasulullah dihampiri oleh Jibril, dan Jibril menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 30. Itu jawabannya. Maka kelak di akhirat pada hari kiamat Rasulullah akan mengadu kepada Allah. Dia akan menangis kelak di hadapan Allah pada hari kiamat tentang kelakuan umatnya, tentang perbuatan umatnya yang tidak jadi masuk ke dalam surga, padahal beberapa langkah lagi mereka akan masuk ke dalam surga. Dan Jibril membacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittahadu hadzal qur'ana mahjura. Kelak Nabi Muhammad, Rasul kita, akan mengaduh nangis kepada Allah pada hari kiamat.
memikirkan umatnya yang dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, wajar kalau umatku Engkau hempaskan ke dalam neraka. Kenapa? Sebab mereka lil qur'ana mahjura. Mereka sudah menafikan Al-Qur'an. Mereka sudah meniadakan Al-Quran dalam kehidupannya. Ngaku menjadi umat Nabi, ngaku menjadi umat Islam, Al-Quran boro-boro dibaca. Ngaku sebagai umat Islam, Al-Quran hanya sebagai pajangan di lemari. Al-Quran hanya sebagai pajangan numpuk di atas meja, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami, apalagi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kalian di pesantren ditekankan, di pesantren diwajibkan, di pesantren disiapkan waktu untuk selalu kalian bersama Al-Quran, jangan sampai kalian termasuk bagian umat Nabi yang tadi diseret oleh Allah, tidak jadi masuk ke dalam surga dan mereka terhempas ke dalam neraka. Nauzubillah subhanallahi min dzalik. Maka sayang jika kalian lama di pesantren, sekolah di pesantren, tapi kamu acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Orang tuamu sudah benar, ibu bapamu sudah betul, mau menyekolahkan kalian, mau memesantrenkan putra putrinya di pesantren, supaya mereka bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya menyelamatkan diri kalian sendiri, tapi kalau kalian sudah hafal Al-Quran, sudah tahfidz Al-Quran, kelak kalian akan memberikan mahkota terhadap orang tuamu, terutama ibumu. Al-Quran itu mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu adalah suatu keistimewaan yang Allah berikan pada dasarnya kepada Nabi dan Rasul. Tetapi mukjizat itu bisa dimiliki oleh umat Muhammad, yaitu mukjizat sampai akhir kiamat masih ada dan abadi, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran yang akan membawa keselamatan buat kalian. Maka Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka subhanallah, kalau kalian tiap hari dipacu, dipicu, diwajibkan untuk membaca Al-Qur'an. Kalian yang belajar Al-Qur'an, gurunya ustadz kalian mengajarkan tentang Al-Quran, baik bacaannya, atau tajwidnya, atau kaifiyah dan kandungannya, itu akan menjadikan kehormatan buat kalian. Sampai Nabi mengatakan, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mengajar, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Begitu juga di dalam hadis Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya dia Al-Quran akan datang kepada kalian pada hari kiamat, safi'an li ashabihi, menjadi syafaat penolong buat orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Maka anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati yang Ustaz cintai, betapa mulianya apabila seseorang sudah bersahabat dengan Al-Quran. Karena satu-satunya yang akan menolong kepada kita kelak pada hari kiamat, yaitu Al-Quran. Allah memberikan syafaat kelak di akhirat itu, yang pertama Al-Quran, yang dia bersahabat dengan Al-Quran, dan yang kedua siapa saja orang yang selalu
bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi jika Rasulullah mengatakan bahwa Al-Quran akan datang kepada kita memberikan syafaat asal kita bersahabat dengan Al-Quran? Anakku sekalian, dalam kaifiah sehari-hari kita mendengar apa yang disebut dengan sahabat, apa yang disebut dengan teman. Kalau teman ada istilah teman makan teman. Kalau teman biasanya katanya menggunting dalam lipatan. Ya, kemudian teman itu suka apa namanya? Menyusur di dalam belokan dan sebagainya. Kalau teman bisa berdusta, kalau teman bisa berkhianat, tetapi kalau sahabat dimanapun kapanpun kalian berada akan selalu setia baik duka ataupun bahagia. Makanya coba perhatikan, kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya disebut sahabat Nabi? Sahabat itu definisinya orang yang sejaman dengan Rasulullah dan beriman kepadanya. Makanya Abu Jahal sejaman dengan Nabi tidak disebut sahabat karena dia tidak beriman kepada Nabi. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh sahabat-sahabat Nabi disebut sahabat. Kenapa? Sebab sahabat menjadi pelanjut Nabi, sahabat menjadi penerus Nabi, dan sahabat tidak pernah ingkar janji, selalu setia apapun yang dilakukan oleh sahabatnya. Maka Allah mengatakan Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita li ashabihi, bagi orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Kalau orang bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran kelak tidak akan ingkar janji akan menemani kita ketika kita sedang berada di pengadilan yang maha adil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pun memberikan apresiasi buat orang yang selalu cinta kepada Al-Quran, akhirnya dia lancar membaca Al-Quran dan mahir. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis dari riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Al-mahirul bil Quran ma'a safaratin kiramim bararah. Orang-orang yang mahir. Apa mahir itu? Mahir itu artinya lancar, bagus bacaannya, fasih kalimatnya, tajwidnya bagus, bacaannya juga bagus, enak untuk didengar. Orang yang mahir membaca Al-Quran, kata Nabi, ma'a safaratin kiramim bararah, pasti akan selalu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang membaca Al-Quran kalian masih terbata-bata, masih ngeja, tidak lancar, tajwidnya juga kurang jelas, maka kata Nabi, wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani, dia akan mendapatkan di sisi Allah 2 pahala. Pahala satu dari membacanya, pahala yang kedua semangat dari membaca Al-Quran untuk merubah, untuk berusaha lebih baik lagi ketika membacanya. Maka anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, Al-Quran akan menjaga kalian. Sebagaimana mukjizat Allah berikan kepada para nabi. Nabi Ibrahim luar biasa sekali. Ketika beliau terancam dengan dibakar oleh Raja Namrud, Allah memberikan mukjizat, api tidak mempan kepada Nabi Ibrahim. Itu mukjizat kauniyah. Adapun mukjizat kauliyah, yaitu Al-Quran, Allah berikan kepada Nabi Muhammad sampai kepada umatnya, sampai dunia ini kiamat. Al-Quran akan menjadi juru selamat buat kita sebagai umat Muhammad. Maka
dimanapun kita sebagai muslim, apalagi sebagai santri pesantren, kalian harus menjadikan Al-Quran sebagai dusturuna, sebagai pedoman kehidupan kalian, Al-Quran sebagai tonggak kehidupan kalian, Al-Quran sebagai dasar kehidupan kalian, dan kalian mau diatur dengan Al-Quran. Al-Quran tidak memaksakan kita untuk menghafal secara berlebih-lebihan. Al-Quran tidak memerintahkan untuk kita harus hafal dan punya target yang luar biasa. Tetapi tetap target itu ada, dan kita harus menjadikan Al-Quran sebagai kebiasaan kalian, menjadikan kebutuhan yang harus dibaca. Maka anak-anakku sekalian, Ustaz sedikit bercerita di suatu pesantren, sekolah madrasah di Jeddah. Di Jeddah itu ada madrasah pesantren khusus tahfidz Al-Quran. Ribuan santri belajar menghafal Al-Quran. Ketika mereka menghafal Al-Quran setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang 2 tahun selesai 30 juz, ada yang baru 20 juz, ada yang baru 10 juz selama 2 tahun, ada yang baru 5 juz, ada yang 1 juz, ada yang baru selembar, ada. Tapi ada seorang santri di mana dia sudah lama pesantren di sana, 1 lembar pun gak hafal-hafal. 1 lembar pun gak hafal-hafal. Sampai dia tiap malam menangis, apa yang menjadikan aku begitu susah menghafal Al-Quran. Anak itu sampai tengah malam berdoa kepada Allah, minta hafal Al-Quran tapi gak bisa-bisa. Karena keterbatasan dia di dalam memahami Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Maka suatu malam dia menghafal, orang lain sudah pada keluar, temannya yang 2 tahun, yang baru datang menghafal sudah 2 juz, 3 juz, dia selembar pun tidak. Akhirnya suatu malam dia hafal 1 ayat, gak bisa. Sampai si jidatnya itu diaduin tuh, jidatnya itu dengan tembok, diadu. Ya, sampai dia menangis, ya Allah, kenapa otakku ini kok gak hafal-hafal? Ya, akhirnya kelihatan sama si gurunya, si ustadznya, dilihatin. Oh, dia senyum saja. Sudah dilihatin, sudah. Ternyata, tapi dia kalau subuh bangun paling duluan. Akhirnya setelah salat subuh, kemudian kiai di depan rumahnya sedang nyiram pohon, disiramin pohon. Anak yang tadi susah menghafal lewat di depan rumah kiainya. Akhirnya dipanggil sama kiai, sini. Tolong ambilkan air tuh di kolam sana. Pakai apa Pak Kiai? Nah, kalau disuruh sama kiai kan gesit. Pakai ember di belakang. Dia nyari ember di belakang. Ternyata tidak ada ember. Gak ada ember, wahai kiai. Itu ember yang itu. Ternyata dia bawa ember itu bukan ember. Ember yang sudah alih fungsi menjadi tong sampah. Ternyata ember itu belah. Artinya kalau diisi air tidak akan bisa nampung. Akhirnya anak itu udah dibuang saja. Si tong, si ember yang penuh dengan sampah, bau dan kotor. Udah buang sampahnya. Akhirnya dia bawa, dia mikir, bagaimana ini air bisa dibawa dengan ember yang bolong. Akhirnya dia bawa, ambil air, dia ambil bawa depan ke kiai, airnya habis. Kata kiai, ambil lagi, bulak-balik. Udah bawa, habis lagi, ambil lagi. Bayangin, berulang-ulang. Sampai 5 kali dia mengambil air, sampai di depan kiai, airnya habis. Akhirnya dia ambil yang ke-6 kali, ketika 6 kali habis, dibanting embernya. Percuma kiai, saya membawa air dengan ember yang bolong. Apa kata kiai? Ambil embernya. Dia ambil embernya. Memangnya ini ember bolong. Ya kenapa kiai suruh ngambil air dengan ember yang bolong? Coba kamu lihat sekarang.
Lihat apa? Tadi ini ember, bau, dan kotor. Karena tadi ditempati tempat sampah. Ember tadi ketika kamu bawa kemana? Ke kolam, ini ember bau dan kotor. Tapi karena bersentuhan dengan air beberapa kali engkau bawa, maka si ember tersebut sekarang sudah bersih, tidak bau-bau lagi, tetapi sekarang bersih, tidak ada kotoran dan tidak bau. Terus bagaimana Kiai? Kamu tahu nggak? Kalau ember ini sekarang sudah hilang baunya, sudah hilang juga kotornya, begitu juga Al-Quran membersihkan hatimu seperti itu. Jadi kalau kamu menghafal Al-Quran sulit untuk kita baca, sulit untuk menghafal, tapi kamu baca tiap hari, itu Al-Quran sudah membersihkan hati dari dosa-dosa. Ini Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Betapa mulianya orang yang bersahabat di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Maka kami dari pesantren, para mudir, para asati dipaksakan kalian untuk mencoba. Kalian bisa mampukan, kalian menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Ya, Ustaz ngelihat ada yang santai, ada yang tidur-tiduran, ada yang ngobrol. Padahal yang dibacakan ayat suci Al-Quran. Apa yang terjadi jika kalian menafikan Al-Quran? Silahkan baca surah Toha 142. Allah berfirman. Ini ancaman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Masya Allah. Wa man a'radha an dzikri, barang siapa di antara kalian yang berpaling dari Al-Qur'an. Zikri itu artinya Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ayat yang lain Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Qur'an. Dzikra di sana diartikan Al-Qur'an. Maka di dalam surah apa tadi? Surah Toha ayat 142 Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri," barang siapa di antara kalian yang berpaling meninggalkan Al-Qur'an, apa kata Allah? "Fa innalahu ma'isyatan dhanka," niscaya Allah akan berikan kehidupan yang sempit di dunia. Nauzubillah. Orang yang ngaku Islam, ngaku umat Muhammad, tapi tidak pernah cinta membaca Al-Quran, maka Allah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Ma'isyatan dhanka, hidup susah dan sempit di dunia ini. Makanya ahli tafsir mengartikan ma'isyatan dhanka itu artinya hilang kebahagiaan, hilang kedamaian, hilang kesejahteraan, hilang kesehatan, hilang komunikasi yang baik dengan siapapun. Hati-hati. Orang yang mencintai Al-Quran disinyalir orang itu menjadi ahli surga. Maka apakah kalian mau masuk surga? Kenapa? Karena Al-Quran menjadi juru selamat buat kita semua. Ya, fa innalahu ma'isyatan dhanka, di dunia dia akan menjadi orang-orang hina dan sempit kehidupannya. Dan belum selesai, di akhirat Allah juga menyampaikan, fa inna ma'isyatan dhanka, di dunia diberikan kehidupan yang sempit, dan di akhirat Allah mengatakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di akhirat oleh Allah akan dikumpulkan mereka di akhirat, kemudian mereka akan dibutakan dua matanya. Di dunia sengsara, di akhirat matanya buta, tidak melihat, orang yang menafikan Al-Quran. Maka Ustaz minta kalian ketika di pesantren pagi karena langsung ujian, ya sebelum zuhur kita tilawah Al-Quran. Kalian pulang ke rumah, usahakan ba'da maghrib kalian tilawah Al-Quran. Setelah tarawih tilawah Al-Quran.
Ba'da subuh tilawah Al-Quran. Tidur boleh silakan, tapi baca Quran dulu. Ya, supaya Al-Quran menjadi bagian daripada hidup kita, dan Al-Quran menjadikan juru selamat buat kita di dunia ataupun kelak di akhirat. Itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kalian akan menjadi jailul Quran, generasi-generasi Qurani yang tidak pernah kalian meninggalkan Al-Quran, dan kalian berjalan di dua sisi yang paling kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang Ustaz bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita sedekat dengan Al-Quran. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.